الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. اللهم ارحمنا بالقرآن. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Kembali segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah. Alhamdulillah, dengan segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, pagi ini kembali Allah mudahkan kita untuk hadir salat subuh berjamaah. Kemudian dapat pula kita hadir duduk di majlis ilmu. Mudah-mudahan rangkaian amal kita diterima oleh Allah, menjadi pemberat pahala kita. Allah jadikan kita istiqamah sampai kita bertemu dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Nabiyyina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah subuh rahimakumullah. Pagi ini kembali kita melanjutkan kajian tadabbur kisah-kisah penuh hikmah di dalam Al-Quran. Kita melanjutkan surat Toha, surat 20, ayat yang ke-42 sampai beberapa ayat sesudahnya. Surat Toha, surat 20, ayat 42 sampai beberapa ayat sesudahnya. Kalau sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun. Kemudian Nabi Musa berdoa supaya dilapangkan dadanya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian Nabi Musa juga meminta supaya saudaranya dijadikan juga sebagai seorang nabi.
Ini luar biasa. Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah, jadikan seorang pembantu dari keluargaku. Maknanya jadikan di antara keluargaku itu ada yang menjadi kawan dakwahku. Waj'alni waziran min ahli Harun akhi. Ya Allah, jadikanlah dari keluargaku itu sebagai penguatku yang akan menolong dakwahku. Ternyata memang dakwahku tak tanduk lewat surau. Di sini pelajaran bagi kita. Sehebat apapun kita butuh kawan. Kita butuh sahabat di dalam perjuangan. Hatta sampai sekelas Nabi Musa alaihissalam pun membutuhkan kawan. Sehingga di dalam dakwah pun yang perlu diperbanyak itu kawan, bukan musuh, bukan lawan. Akhirnya saya lihat Bapak Ibu. Saya lihat ini. Yang saya heran, dulu sebelum kenal agama, para ustadz itu kawan dia. Para ulama itu menjadi orang yang dia cintai. Tapi ketika sekarang sudah kenal agama, para ustadz itu dimusuhinya. Kecuali ustadz-ustadz tertentu. Persoalan umat ini banyak. Masalah umat ini banyak. Dari hulu sampai ke hilir banyak. Tak selesai dia wak surando. Karena itu yang perlu diperbanyak di dalam dakwah itu bukan lawan, tetapi kawan. Sampai-sampai sekelas Nabi Musa pun, coba bayangkan. Nah, coba renungkan kelasnya Nabi Musa ini. Ini kajian ini kan lagi didengar di media sosial juga, bukan hanya di musola kita aja. Sampai sekelas Nabi Musa pun ulul azmi tak kuat beliau surau. Sehingga beliau minta ke Allah, ya Allah, jadikan dari keluarga hamba sebagai penolong hamba, sebagai penguat hamba. Siapa itu? Nabi Musa, seorang Rasul ulul azmi. Coba bayangkan. Apa ni ustaz-ustaz kini? Ustaz-ustaz kini itu kalau dibandingkan Nabi Musa, sedangkan kuku tak sampai ke bawah. Kalau seandainya Nabi Musa saja, beliau butuh kawan, beliau butuh sahabat, seperjuangan untuk menguatkan. Maka apatah lagi kita orang biasa dengan segala kekurangan dan kelemahan kita. Karena itu hal-hal yang tidak terlalu prinsip sebenarnya tidak perlu dipersoalkan. Di media sosial itu kalau kadang-kadang telah. Kadang antara kalau bahasa orang di Facebook, kadang antara tapi ba'alah. Paham tak maksudnya itu? Tidak paham tak? Kadang antara tapi ba'alah. Kalau mencari baca cakap itu rasul-rasul nak keluar dari Facebook tu. Ya, rasul-rasul nak tahanan tu, tak teracul dia. Kalau awak di situ tu teracul dia. Tarang ayo dia. Yo pakai tu ada yo di pernah, kecuali pakai tu ada isi. Rasul-rasul nak keluar dari Facebook tu. Tapi kok kalau awak ini suatu manfaat itu. Karena itu hal-hal yang tidak terlalu prinsip jangan dibesar-besarkan. Saya menghimbau juga karena kajian ini kan didengar. Yang perlu diperbanyak itu kawan, bukan musuh. Lihat sekelas Nabi Musa saja meminta kepada Allah, waj'alni waziran min ahli. Jadikan dari keluargaku seorang pembantuku. Pembantu di situ bukan pembantu rumah tangga, maksudnya untuk nyapu, untuk merasa rumah, bukan itu. Pembantu di sini maknanya adalah penolong dakwah. Wazir. Harun akhi,
Harun saudaraku, usdud bihi azri, teguhkanlah kekuatanku dengannya, jadikan dengan dia ditambah kuat mulia. Wa asrikhu fi amri, dan jadikan dia sekutu dalam urusanku, bisanya menolong aku, bisanya membantu aku. Apabila saat aku nak do, bisanya menggantian. Jadi perlu seorang dai itu perlu berjamaah, tidak boleh sendiri-sendiri. Sebab masalah umat itu banyak, dan sudah lewat dosa santiang apapun awak, apa lewat tak santiang, sesantiang apapun awak perlu kawan, awak perlu orang lain, awak perlu orang lain. Ambo sepan, tiko ambo pergi umrah tu, itu kan tinggal kegiatan agak 3 hari. Apa ngurus ada yang orang dosa dia kosong sendiri. Ada pula yang dia kami yang cari. Ada pula yang minta carian. Kan dia tidak ngurus. Ada yang tak ada kosong salah. Sebab kalau jemaah awak memang dia suruh ustaz beko kalau dicari orang tino, aku tak cocok itu. Pada bodoh itu biasa kosong. Dan lain kan dengan mengaji. Ada titik pengurus model itu. Kan dia datang. Ada pula dia kami cari ganti. Tak usah cari, dia kami cari. Ada pula kami datang dulu kami itu. Ustaz saya. Pokoknya kami menunggu saya. Kan macam-macam itu. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya awak perlu awak itu kesimpulan. Maka di dalam hidup kau, apalagi dalam dakwah, perlu diperbanyak kawan. Tak selesai dakwah. Nah sekarang kelanjutan dari apa yang kita sampaikan pertemuan lalu, ada ceritakan di ayat 41, ayat 42. Ayat 42. Izhab anta wa akhuka bi ayati wa la tanya fi dzikri. Harun ini kan sudah jadi nabi. Harun pula jadi nabi. Maka apa kata Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, sekalipun perintahnya sebenarnya secara zahir kepada Nabi Musa, karena Musa yang lebih utama. Izhab anta wa akhuka, pergilah engkau beserta saudara engkau. Siapa saudara engkau di sini? Harun. Bi ayati, dengan tanda-tanda kekuasaanku, dengan ayat-ayatku. Wala tanya fi dzikri, dan janganlah kamu berdua lalai dalam mengingatku. Jadi Allah menyuruh kepada Nabi Musa, Nabi Harun, pergilah kamu dan saudara wahai Musa, pergi berdua, bawa ayat-ayatku. Maknanya adalah Taurat. Ada yang menyebutkan maknanya adalah Taurat. Wala taniya fi dzikri, jangan kamu berdua lalai mengingatku. Apa maknanya? Senantiasa kamu itu berdoa kepadaku. Jangan sampai nanti ketika kamu berdua pergi, kamu mengandalkan kemampuanmu berdua, tapi senantiasa memohon kepadaku. Itu maknanya, jangan lalai itu. Awak tak boleh mengandalkan kemampuan awak kepadaku. Kemampuan awak pun tak barang-barang. Malah awak bisa pai subuh kini ko ikut sebabnya dari pertolongan Allah sendiri. Kalau Allah tak menolong awak untuk bisa hadir subuh kini ko, ada sampai tidur juga. Tapi alhamdulillah karena dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah, maka sampailah kita ke tempat ini pada pagi ini. Jadi Allah tidak ingin wahai Musa, wahai Harun,
jangan lalai dari mengingatku. Apa maknanya? Senantiasa memohon pertolonganku. Baru Allah sampaikan. Yang disuruh oleh Allah. Izhaba ila fir'auna innahu tagha. Kau balik. Jadi ayat 43. Apa artinya di situ, Bapak Ibu? Apa artinya itu? Pergilah kamu berdua. Siapa ini maknanya? Musa dan Harun. Pergilah kamu berdua ila fir'auna innahu tagha, kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia sudah melampaui batas. Pai manga disuruh ke tempat Fir'aun. Pai manga. Bahagia kilo. Ringan tu balik tu. Fir'aun tu siapa? Penguasa. Berdakwah kepada penguasa ringan atau balik? Balik. Penguasa pun mohon maaf berdua. Kurato-rato pun tak sadar, Pak. Penguasa pun biasa kare kepala. Tu rato-rato tu enggak sadar tu. Malah banyak orang yang sebelum jadi penguasa lunak kepalanya. Kalau lah jadi penguasa kare kepalanya banyak tu. Payah kecil. Kadang jauh itu ada orang kecil. Ada orang ada. Rata-rata penguasa itu egonya tinggi. Kadang merasa jahat. Tak pantas kamu ngomong seperti itu kepada saya. Itu dia sulit. Dan sekalipun ada kecil orang mana, tak mau terima. Apa boleh Fir'aun itu memang tuna perangai. Fir'aun itu melampaui batas. Bukan sekedar berdosa, tapi melampaui batas. Kalau sekedar berdosa, semua kita berdosa, tidak ada yang berdosa. Tapi Fir'aun itu melampaui batas. Tolong. Apa melampaui batas itu maksudnya? Bahkan dia. Kalau sekedar berdosa, semua kita berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Tapi Fir'aun disebut oleh Allah tolong, dia melampaui batas. Apa melampaui batas Fir'aun itu lupa itu? Itu yang paling parah. Inyo mengecekkan dirinya Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la. Maka dia berkata, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Coba bayangkan. Coba Pak Ibu renungkan. Dan kita semua renungkan. Ada seorang manusia. Dia berasal dari air saripati dari bapaknya. Bergabung dengan yang dari ibunya. Di dalam rahim ibunya. Kemudian berubah. Sampailah waktunya dia lahir ke dunia. Dalam keadaan lemah. Tidak pandai apa-apa. Sedikit demi sedikit Allah beri kekuatan. Pandai dia makan sesuatu. Atau kemudian pandai dia merangkak. Kemudian sedikit lagi pandai dia berjalan. Kemudian terus pandai dia berlari. Kemudian pandai ini, pandai itu, bisa ini, bisa itu. Sampai akhirnya pada ketik ngelama tadi itu mengecek dirinya Tuhan barat kurang ajar. Tak melampaui batas. Hatta iblis sekalipun tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Iblis ketika diusir oleh Allah dari surga, apa kecil iblis? Ketika iblis diusir oleh Allah dari surga, apa kecil iblis?
Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, wahai Tuhanku, panjangkan umurku, beri aku kesempatan, beri aku tangguh sampai hari berbangkit, sampai hari kiamat. Berarti apa? Kurang ajar iblis. Iblis tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Iblis tetap merasa hamba. Iblis tetap mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya. Tapi Fir'aun tidak begitu. Mana kurang ajar Fir'aun kepada iblis? Kurang ajar Fir'aun. Kurang ajar Fir'aun. Malah saat Fir'aun mengecekkan dirinya Tuhan, kita kaji iblis. Aku cik iblis. Yo kurang ajar pada aku cik. Babayu aja tu. Ada yang kurang ajar, tapi tidak bantu amanah kurang ajar dan lu cik. Ada yang kurang ajar, tapi tidak separah lu cik. Kalau ikut parah lu cik. Mungkin tak kaji iblis lu. Rupanya ada orang lebih parah dari ini. Itunya tu Fir'aun. Makanya disebut Fir'aun itu apa? Tolong. Tapi tahukah Bapak Ibu sekalian, mode itu perangai Fir'aun? Apa kata Allah kepada Nabi Musa dan Harun? Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Maka ucapkanlah oleh kamu berdua kepada Fir'aun itu kata-kata yang lemah lembut. Coba bayangkan. Qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dengan begitu dia ingat, dia sadar. Aw yakhsha, dan dia segera takut kepada Allah. Coba bayangkan. Mode itu perangai Fir'aun. Kok mengecek di Fir'aun, cara disuruh di Allah. Kalau masuk sekalipun yang kurang ajar, jangan kasar-kasar ke ini. Kalau yang terkecil, itu fikir dakwah Bapak Ibu. Padahal kalau menurut awak, kok kasarnya ke Fir'aun itu kilo tu. Kok menurut awak? Tidak bahaya manakah tu? Kok manakah? Karena dia kurang ajar lo. Lama ayunan perangai pajak. Tapi apa kata Allah? Ucapkan kepadanya perkataan yang lemah lembut. Bayangkan, orang separah Fir'aun saja. Orang separah Fir'aun saja masih disuruh kepada Nabi Musa untuk berkata yang lemah lembut. Bagaimana orang-orang yang tidak separah Fir'aun? Apalagi dia seorang Muslim. Mungkin dia keliru, mungkin dia salah. Tetapi dia tidak seperti Fir'aun. Ada yang banyak hari ini Bapak Ibu. Ada orang dakwah teriak-teriak terus. Ceramah memaki-maki terus. Asyik mode itu amplian untuk kilometer pun namanya. Amplifier. Amplifier itu kan kalau lunak suara mereka nak. Lunak mereka enggak karya suara saya mereka nak. Karya saya mereka. Iku mangko si amplifier itu tapi hampir patah saya itu. Sejak mulai pengajian sampai sudah memaki seterus. Apa begitu berdakwah? Belum lagi nanti di atas mimbar. Di atas mimbar, kadang-kadang baksonya pun tidak rancak. Bapak Ibu bedakan antara kasar dan tegas.
Beda itu. Bedakan antara kasar dan tegas. Kalau tegas itu disuruh. Katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Siapapun yang salah tetap salah. Sekalipun orang tua sendiri. Itu namanya tegas. Tengok Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika mencari ayahnya menyembah berhala, apa kata Nabi Ibrahim? Irqala li abihi. Ingatlah ketika dia berkata kepada ayahnya, Ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa mendatangkan manfaat? Nabi Ibrahim memakai kata-kata ya abati. Abati itu dalam bahasa Arab itu adalah sebutan ayah yang paling halus. Kalau diterjemahkan, wahai ayahandaku sayang. Tapi apa isi dakwah Nabi Ibrahim? Mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa mendatangkan manfaat? Nabi Ibrahim tegas atau tidak? Bakal dikecil tegas, bu. Itu salah, itu salah. Sekalipun yang melakukannya bapak sendiri. Tapi Nabi Ibrahim kasar atau tidak? Kenapa tidak kasar? Coba tengok bahasanya. Ya abati, wahai ayahandaku sayang. Di suara dakwahku dengan kasih sayang. Awak mendakwahi orang tu karena awak ibu joinyo, bukan karena awak berang kainyo. Bedakan antara tegas dengan kasar. Kalau kasar tu itu bahasa ku ya babayo. Ambo pernah tu jemaah bertanya ke kambo ustaz. Ustaz kenal je ustaz yang sabut nama seorang ustaz. Ustaz lu sabut. Lah ipak je. Okey nak dakik ustaz tu beliau. Yo dakik itulah. Ada kontak-kontak tapi dakik mana dak lo. Ambo patang mendengar khutbah beliau ustaz. Jumat di masjid tuak pesabutnya masjid. Oh situ beliau kata, yo kubat ustaz. Yo tegas beliau. Oh gitu pak, yo cik. Agak sudah dia ustaz. Ni beliau nak semangat cerita namun ada mengorek tu. Agak sudah ustaz dia mimbar tu Ado ke petang tu bupati ustaz tu. Anggota dewan ke banyak. Nyo panjang anjing orang dia mimbar tu. Kecil ambo. Kalau dipanjang orang dia mimbar tu itu tidak tegas, itu kurang ajar. Itu bukan tegas namanya, itu kurang ajar namanya tu. Masa yang manusia yang panjang-panjangnya sedang menyabui anjing, seorang kini tidak mau nyabui anjing tu. Awo disebutlah. Gu. Ikut tidak anjing disebut anjing. Sementara anjing saya kini tidak disebut anjing kini dah. Bedakan antara tegas dengan kasar. Apalagi penguasa. Penguasa itu Pak Ibu harus diambil hatinya. Bukan menjilat hatinya, enggak. Tak boleh menjilat kepada penguasa. Kalau dapat oleh kita hatinya, kemudian dia sadar, itu besar manfaatnya. Orang yang di bawah dia itu akan terbawa sadar itu. Sebab kalau penguasa, pengaruhnya ladang. Kalian bentuk kocek, apa ubah ini? Itu makanya Allah berkata kepada Nabi Musa,
faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ucapkan kepadanya perkataan yang lemah lembut, santun. Jangankan awak kasar, lelunak je awak ngecek. Alun tantunya terima. Apalagi di zaman sekarang. Orang kalau salah sekarang, apalagi masuk Facebook, ada keliru atau gimana lah, langsung kritik depan orang umum banyak tuh di Facebook. Kenapa kita tidak meluruskan dengan cara yang baik? Luruskan dengan lurus, benarkan dengan benar. Cari saya nomor HP ini buat yang gini, basuh lah. Ngeri sekarang Bapak Ibu. Antara awak meluruskan orang dengan mempermalukan orang, itu bedanya tipis sekali, setipis kulit bawang. Hari ini itulah susah Bapak Ibu ini. Fitnahnya luar biasa. Kadang-kadang sengaja orang mencari kekurangan seorang dai. Seketik, nampak seketik langsung. Mohon maaf, kadang-kadang ada juga sifat para dai ini dengki, iri, hasad. Tidak rela orang dikenal oleh orang lain. Tidak rela orang disukai kajiannya. Jadi itu yang harus kita hindari. Jadi kalau ada salah, itu biasa. Semua kita punya kesalahan. Cari cara terbaik untuk menegurnya. Luruskan dengan lurus. Benarkan dengan benar. Jangan sampai kita meluruskan, tapi caranya tidak lurus. Jangan sampai kita membenarkan, tapi caranya tidak benar. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dia sadar dan dia takut dengan Allah, sehingga dia kembali kepada Allah. Jadi awak mengajak orang tu bukan ke diri awak, tapi mengajak orang tu kemana kita mengajak orang? Kepada Allah, bukan kepada diri kita. Sehingga kalau orang itu bisa sadar oleh kita, siapa yang menyadarkan dia? Allah, bukan kita. Malah bisa menyadarkan orang. Kita ini hanya sebagai jalan saja, cuap-cuap saja. Yang menyadarkan itu adalah Allah. Jangan kita, Nabi saja tidak bisa beri hidayah kepada orang. Apalagi model-model kita ini. Jadi bayangkan kalau Fir'aun saja, seorang yang zolim, seorang yang kesalahannya sudah kelewat batas, sampai Allah menyebutnya tolong, tapi tetap diperintahkan kepadanya berdakwah dengan cara yang baik. Ini pelajaran bagi kita. Ya, perlu kita menghargai orang, perlu kita menegur dengan cara yang baik. Jangan sampai karena terlalu semangat sampai akhirnya melupakan adab. Orang itu mulia karena adabnya, bukan karena ilmunya, bukan karena usianya. Abu pekan lalu mengaji di suatu masjid tentang persiapan kurban. Ini kan banyak korban-korban bencana Galodo, Tobo Kecian. Dengan kondisi kini kamu ditanya jemaah, apakah mana rancak awak ikut yo korban atau pitih yang lawak asiangan tuak korban yang awak niatkan, awak jadikan sebagai sumbangan untuk Galodo. Hari jembo tetap kurban. Jangan batalkan kurban gara-gara itu.
Karena kurban itu keutamanya luar biasa. Masa dibatalkan gara-gara itu? Cuma kalau ingin menggabungkan antara kurban dengan menolong yang jadi korban bencana, itu bisa. Caranya bagaimana? Satu, di situ kita berkurban. Boja wiwa gak seiko di situ berkurban. Baru ambo sampai poin 1, baru langsung tunjuk tangan apa. Ustaz, dua start. Orang cando itu kondisinya situ loak mendabiah. Menyusahkan orang tu. Negarinya hancur. Para batu sama saya belum bisa buangnya lagi. Batu kadang-kadang situ lo mendabiah. Aku cik bobo. Apa dangan bo ngecek sampai sudah cik. Apa memotong saya? Ambo baru berada di poin 1. Betulan negari beliau kok kanan. Di singgonya sabut mungkin. Ustaz tak mencandik kondisinya. Aku cik ambo. Di siku ambo nak mencandik tampek lain ambo mencandik cik ambo. Di siku dia jauh dia tampek ambo. Menyerahkan bantuan kami. Apa dia memotong-motong model itu? Ambo menghargai apa kan umur apa. Tapi apa yang melecehkan diri apa suram kecil. Kalau bertanya itu ada adabnya. Kalau magih saran itu ada adabnya. Agih minta waktu dia agih baru meleceh. Pundak. Jatuh harga dirinya di muka ambo itu. Tak mau pandang gaya itu. Kadang tak beradab. Depan orang banyak boleh begitu. Bantu dia hari-hari itu. Sampai mau kecian. Pernah apa membaca kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir? Apa syarat Nabi Musa? Apa syarat Nabi Khidir kepada Nabi Musa? Jangan bertanya sampai semuanya selesai. Kau indah ambo baru mengecek baru. Langsung mangko saya. Itu kalau mungkin kecil. Kalau tidak mungkin, opsi kedua. Dan dia ditampil apa? Bekulah berubah jadi daging kurban. Dan dia cik ketek-ketek bawa ke situ. Olah dia orang di situ. Itu pun kalau memungkinkan. Kalau alun tidak dimungkinkan. Yang ketiga, masak ya wah. Ada yang rendah. Tinggal mengulek saya nyolai dibawa ke situ. Abah dia pak kecil ambo. Ambo setuju nomor 3 itu. Tapi apa tak kaja tadi kecil ambo. Itu mampu yang bangi-bangi saja bilang kecil ambo. Ambo tak tahu bu, entah sudah bercakap dengan bininya mungkin tu nyoba ke masjid. Itu ambo saja kan jadi. Aku jo emosi saya. Makanya kalau kapai ke masjid, aku ada bercakap di rumah. Damai dulu. Bercakap di bini. Itu ambo yang rasa ini. Apa salah ambo? Apa yang kelirunya Pak Menteri? Apa yang keliru? Ayo tadi Ustaz yang mengecek yang pertama. Kalau sudah lah. Makanya bu kalau mengaji itu Pak Ibu, aku tidak terima pertanyaan itu di tengah waktu kajian, aku tidak terima. Wah jangan ngaji Ustaz, tanya Ustaz, tunggu. Tak tanya Ustaz, tunggu. Pertama, aku tidak pandai model itu dok. Putui beku apa yang kamu sampaikan. Yang kedua, boleh jadi yang kamu tanyuan itu sebenarnya ada kawak sampaikan. Cuma yang tak kaja menanyuan, alun sempat dan hanya lah mereka.
Itu adab tu nak jual ambul saya jual siapapun. Di pertanyaan tu jangan menyelip di antara penyampaian. Ya, sampai ayat 44. InsyaAllah nanti kita lanjutkan. Ada pertanyaan sampai sini? Baik, dadah. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.